Selamat datang di channel Koalisi Laki. Saya Kosmas Joko, Presidium Nasional Koalisi Laki. Malam ini kami didatangi oleh Bapak Pascalis Sotelion atau Om Leon ya, dipanggil Om Leon, dari Desa Fatatu, Kecamatan Webaya, Kabupaten Ende. Jadi Om Leon ini datang ke sini terkait ketidakadilan yang dialaminya. Ya, sehubungan dengan proses penetapan bakal calon kepala desa Fatatu. Ya, dalam proses ini Om Leon ini adalah salah satu bakal calon kepala desa Fatatu yang memang beliau tidak masuk pada saat melakukan verifikasi atau pengingan. Beliau tidak masuk karena menurut informasi yang dia sampaikan bahwa semua bakal calon tidak dihadirkan waktu itu. Nah, itu sebenarnya demokrasi dia tidak persoalkan masalah itu, tidak persoalkan. Cuman dia masa dalam proses ini ada tanda tangan panitia yang dipalsukan gitu. Nah, gitu. Jadi ada tanda tangan salah satu panitia yang dipalsukan pada berita acara itu. Karena itu adalah bagian dari satu kesatuan dari prosedur demokrasi yang mesti dilalui dengan benar gitu, dalam hal proses penetapan calon kepala desa ini, bakal calon kepala desa ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita minta kesediaan Om Leon mungkin bisa lebih perkenalkan kami mungkin kepada sahabat-sahabat Koalisi Laki mengenai nama, terus asal di mana, terus sekalian kita diskusi lah terkait kasus yang dialami oleh Om. Baik, Om, silakan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Pascalis Sotelion, alamat Desa Fatatu, Dusun Fatatu, RT 05 RW 02, alamat tetap Fatatu. Dengan ini mau mengadu dengan apa yang telah saya alami menyangkut dengan penetapan bakal calon yang dengan notabene bahwa ada pemalsuan tanda tangan yang manakala sudah di tanggal 13 kami telah mengadu ke pihak kepolisian, bahkan sampai tadi pun kita sudah bangun komunikasi dengan kepolisian, bahkan dengan yang bersangkutan atas nama yang dirugikan Ibu Elizabeth MM Pura, yang manakala di waktu itu beliau tidak hadir di saat penetapan bakal calon. Ternyata di dalam itu kami temukan ada penandatanganan. Ketika kami konsultasi dengan bersama beliau, ternyata bukan beliau yang menandatangani berita acara itu. Jadi kasus ini kesimpulannya sudah ada pengakuan dari Ibu Elizabeth bahwa tanda tangannya dipalsukan. Lalu sudah ada juga pengakuan dari yang memalsukan tanda tangan Ibu Elizabeth ini. Artinya kasus ini bukan kasus yang sangat sulit sekali sehingga menjadi alasan polisi untuk menghentikan kasus ini. Jadi jangan sampai seolah-olah karena Ibu Elizabeth dia sendiri tidak mau melakukan proses lanjutan, tidak mau menuntut, jadi seolah masalah ini selesai. Jadi untuk lebih jelas mengenai pernyataan Ibu Elizabeth bahwa dia tidak menandatangani berkas acara berita acara pemilihan kepala desa tersebut, penetapan kepala desa tersebut, ya kita saksikan tayangan berikut. Tidak hadir, Mak. Tidak hadir. Apalagi maksudnya Andi sendiri kan sudah mengaku. Oh. Kami pernah komunikasi sama Mesron. Iwa. Telepon sih, Iwa. Telepon sih, Iwa. Aku mbak aku karena kalau kan surat dari sana untuk situ toh. Iya. Biasanya ada tanda tangan. Padahal yang di bawah saya tidak ada tanda tangan. Padahal yang bersangkutan hadir. Ibu siapa nama Edi panitia itu tuh. Iya. Oleh karena itu saya tidak merasa puas seperti apa yang telah
ditetapkan oleh panitia. Mungkin itu dulu saya kembali. Baik Om Leon, penetapan ini saya lihat di tanggal 12 ya? Ya, tanggal 12. Jadi tanggal 12 Oktober tahun 2022 di berita acara itu. Lalu setelah Om Leon tahu bahwa ada informasi, lalu Om Leon selidiki ketemu Ibu Elizabeth ini, memastikan bahwa tanda tangan Ibu Elizabeth itu palsu, dan Ibu Elizabeth juga meyakini dan menjamin bahwa bukan dia yang menandatangani itu. Kapan Om Leon ke kantor ke polsek, ke kantor polisi ya? Tanggal 13. Jadi tanggal 13 bulan Oktober tahun 2000. dari 13 kemarin ini ya, jadi langsung ke polsek. Langsung ke polsek. Lalu sampai sana polsek langsung panggil ini Ibu Elizabeth tidak? Langsung dipanggil oleh Ibu Elizabeth. Akhirnya sudah Ibu Elizabeth beri keterangan. Akhirnya keterangan dari Ibu Elizabeth bahwa betul-betul dia tidak hadir di tempat itu dan dia tidak melakukan penandatanganan berita acara itu. Lalu setelah polisi mengetahui langsung informasi dari Ibu Elizabeth bahwa dia benar-benar tidak menandatangani itu dan karena dia tidak di tempat, artinya tanda tangan itu palsu. Lalu apakah polisi sudah menindaklanjuti itu? Mungkin pergi ke desa atau bagaimana mencari tahu siapa sebenarnya yang pelaku tanda tangan palsu ini? Di tanggal 13 pun langsung polisi bergegas ke kantor desa untuk melakukan semacam mediasi bersama panitia. Ternyata mungkin informasi bahwa beberapa panitia yang berasal dari Dusun Kota Atu, mereka menyepakati dengan penandatanganan itu, yang dengan notabene itu menjadi acuan dasar bagi saya adalah itu tidak benar, dan itu menjadi suatu hal yang tidak baik dan saya sangat merugikan. Jadi Om rasa ada sakit hati dan sangat merugikan Om ya. Iya. Karena Om juga salah satu bakal calon. Iya, bakal calon desa Kota Atu. Jadi kalaupun Om tidak lolos verifikasi tidak masalah. Tidak masalah. Om terima ya. Saya terima dengan itu. Nah, cuman karena ada dalam pos ini ada cacat administrasi ya. Iya. Ada dugaan pemalsuan tanda tangan tadi. Nah, tanda itu membuat Om tidak puas loh. Berarti sehingga Om menjadi ini kalau hal yang penting sepenting ini yang sejelas ini saja bisa dimanipulasi, apalagi hal-hal yang kita tidak tahu di belakangnya. Nah, itu yang membuat Om jadi tanda tanya, sehingga mungkin Om Leon ini ingin supaya kasus ini mesti diusut tuntas oleh pihak polsek, supaya Om Leon juga mendapatkan kepuasan dan keadilan gitu. Tadi ketika yang kemarin tanggal 13 tuh setelah lapor kan pulang nih. Lalu tadi sempat ke polsek lagi. Tadi sempat ke polsek. Ingin menanyakan perkembangan kasus ini. Perkembangan menyangkut kasus ini. Akhirnya jawaban polsek harus datangkan lagi pihak yang salah. Artinya Ibu Elizabeth. Ya. Jadi artinya tadi ketika ke polsek, polisi bilang Ibu Elizabeth mesti didatangkan juga karena dia sebagai korban. Kalau dia sebagai korban atau pelapor. Cuman karena dia tidak ada, jadi seolah-olah tidak bisa. Tidak bisa ya. Bukan seolah-olah, atau memang tidak bisa. Polisi memang tidak bisa. Oh iya. Memang tidak bisa. Jadi itu pernah datang si korban. Yang ngomong ini anggota polsek atau kapolseknya yang ngomongnya? Anggota polsek. Yang anggota polsek itu yang langsung berhadapan dengan saya dan sempat komunikasi dengan Wakil Polsek melalui media telepon. Terus waktu telepon Wakil Polsek bilang apa? Itulah Wakil Polsek bilang harus datangkan si korban. Jadi notabene Ibu Elizabeth Mempora. Artinya dari pihak polsek ini, mereka berkesimpulan bahwa dalam kasus ini yang menjadi korban adalah Ibu Elizabeth ya. Iya. Nah, karena tanda tangannya dipalsukan. Bukan Om Leon punya tanda tangan dipalsukan. Tapi mereka tidak berpikir, mereka tidak mengkaji lagi, tidak melihat lagi bahwa yang mengalami kerugian dampak dari tanda tangan ini bukan saja ibu tadi yang dipalsukan tanda tangannya. Tapi Om Leon sebagai salah satu bakal calon merasa memang ini ada cacat administrasi ya, ada cacat hukum gitu. Karena ada tangan-tangan palsu yang masuk dalam dokumen penting ya. Jadi ada tangan-tangan palsu itu yang dipakai untuk seolah-olah melegalkan dokumen yang sangat penting ya. Nah, dokumen penting yang dalam hal ini berita acara tadi penetapan calon kepala desa tadi itu adalah dokumen salah satu dia itu satu kesatuan dari dokumen penting yang menjadi bagian dari demokrasi.
data penting yang digunakan untuk sebagai tindak lanjut ya untuk proses pemilihan ini. Jadi ini memang tidak bisa dimain-main. Ini memang harus betul-betul harus jelas, harus benar, tanda tangannya betul gitu. Itu jadi membuat Om Leon tidak puas tentang hal ini. Lalu mungkin dengan kejadian ini apa ya? Apa keinginan Om Leon terhadap kasus ini? Gitu. Oleh karena itu keinginan saya, kalau bisa saya minta perlindungan dari koalisi laki bersama dengan saya bakal calon yang dengan notabene memang saya legowo dengan keputusan PRT, tapi ada satu dan lain hal saya tidak merasa puas. Oleh karena itu kita tuntas saja persoalan ini secara ranah hukum. Baik, jadi Om Leon ini pingin, jadi bukan soal dia karena dia mungkin, jadi jangan sampai ada penilaian Bapak karena dia tidak lolos sebab dia mulai cari masalah atau ada sensasi begini-begini ya. Tapi memang niat dia supaya memberikan pendidikan ya dan pelajaran ya agar di Desa Fatah Atu itu mengalami perubahan dalam hal demokrasi. Tidak ada lagi apa ya etika-etika yang buruk atau sikap-sikap yang oknum-oknum tertentu yang menghancurkan demokrasi di Fatah Atu ini. Karena kalau pernyataan polisi bahwa korban tidak ada jadi masalah yang selesai, bahwa korban artinya karena Ibu Elizabeth tidak menuntut jadi masalah selesai, itu menurut kita itu pernyataan yang keliru. Mengapa? Karena kasus ini ada kaitan dengan masalah pemasaran dokumen gitu. Dan dokumen itu berhubungan dengan urusan demokrasi, proses yang sedang dilalui. Ini kepentingan untuk pemilihan kepala desa gitu. Ini adalah dokumen penting. Jadi jika ada pernyataan polisi yang menyampaikan demikian, berarti sangat keliru itu. Jadi kita minta supaya ya mungkin lebih teliti lagi kalau memang di tingkat polsek ya mungkin belum memahami tentang prosedur kasusnya seperti ini, mungkin bisa mungkin pakai polisi mungkin libat ke tingkat polres saja sehingga bisa menangani kasusnya dengan jelas gitu. Karena kasus ini memang dia sangat unik ya. Dia tuh kalau bilang dia memang bukan delik aduan, tapi dia delik mutlak ya. Ini karena berhubungan dengan dokumen penting tadi. Jadi kita mohon supaya jangan sampai kasus ini seolah kasus ini didiamkan saja. Jika kasus ini didiamkan saja, artinya ya kita menduga ya Polsek Wewenang itu melakukan persekongkolan jahat dengan panitia tadi untuk menutupi kasus ini gitu. Dan jika kejadian ini diulangi lagi dan didiamkan terus, maka tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja polisi akan semakin buruk di mata masyarakat. Jadi ya kita berharap kita sekali lagi semoga kasus ini dituntaskan. Ya, kalau memang di tingkat Polsek tidak bisa, kita minta kepada yang terhormat Bapak Kapolres ND, ya kita minta tolong perhatikan kasus ini. Kalau tidak, Polres tidak mampu juga, kita minta Kapolda NTT. Kapolda NTT juga minta supaya bisa jadi atensi kasus ini. Jadi supaya bisa ke depan kasus bisa lebih tuntas. Jika tidak juga, Komisi Laki akan ambil langkah-langkah hukum lanjutan ke tingkat lebih tinggi lagi, supaya kasus ini menjadi terang benderang, sehingga tidak lagi tanda tanya publik, terutama dari masyarakat Desa Fatah Atu, sehingga jangan sampai masyarakat Desa Fatah Atu merasa bahwa kalau soal palsu memasuk tanda tangan itu hal yang biasa. Jadi ke depan kita bikin saja, masyarakat kan tidak mengerti, kita bikin lagi bisa gitu. Jadi saya pikir untuk diskusi kita malam ini sekian saja Om ya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. Mungkin ke depan kita ucapkan banyak terima kasih. Salam keadilan.